Saya Opik Aziza. Dan saya Ratna Cempaka Kogoya. Di video kali ini kami akan membahas tentang yang pertama, lahirnya identitas nasional. Yang kedua, unsur-unsur identitas nasional. Yang ketiga, tantangan di era modern. Yang keempat, pentingnya menjaga identitas nasional. Baik, itu tadi poin-poin pembahasan kita. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan, saya mengajak kita semua untuk membayangkan sebuah negeri yang memiliki ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku, budaya, serta agama. Negara itu adalah Indonesia. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana masyarakat yang begitu berbeda bisa tetap merasa sebagai satu bangsa? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut identitas nasional. Itu adalah identitas nasional itu adalah ciri khas yang membuat suatu bangsa berbeda dari bangsa lain. Bagi Indonesia, identitas nasional bukan hanya bendera merah putih atau sekedar Indonesia Raya, tetapi juga nilai budaya, bahasa, dan semangat persatuan yang hidup dalam masyarakat. Satu, lahirnya identitas nasional Indonesia. Pada masa penjajahan, masyarakat Nusantara sebenarnya belum merasa sebagai satu bangsa, tetapi mereka lebih mengenal identitas daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, Bugis, dan lain-lain. Namun, keadaan mulai berubah ketika rakyat mengalami penderitaan yang sama akibat penjajahan. Dari situlah muncul rasa senasib dan sepenanggungan. Peristiwa penting yang menjadi titik lahir identitas nasional adalah Sumpah Pemuda tahun 1928. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengucapkan 3 janji. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menunjuk bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itu, masyarakat Nusantara mulai melihat diri mereka bukan hanya sebagai orang dari daerah tertentu, tetapi sebagai bangsa Indonesia. Kedua, unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional Indonesia memiliki beberapa unsur penting. Di antaranya itu yang pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa. Dengan satu bahasa, masyarakat dari berbagai daerah dapat berkomunikasi dan saling memahami satu sama lain. Yang kedua, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ketiga, yaitu bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Kedua simbol ini menjadi lambang perjuangan dan semangat kebangsaan. Keempat, kebudayaan daerah. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam, seperti tarian tradisional, rumah adat, pakaian adat, dan makanan khas. Keberagaman ini justru menjadi kekuatan identitas nasional. Kelima, semangat gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki rasa persatuan, kebersamaan, dan saling membantu. Nilai gotong royong menjadi karakter penting bangsa Indonesia. Selanjutnya, part 3. Tantangan identitas nasional di era modern. Era globalisasi, identitas nasional menghadapi banyak tantangan. Maksudnya budaya asing melalui internet dan media sosial membuat kita sebagai generasi muda mulai melupakan budaya sendiri. Ada yang lebih bangga menggunakan budaya luar dibanding mengenal budaya kita sendiri atau Indonesia. Selain itu, penyebaran misinformasi yang cepat juga dapat memicu perpecahan, terutama jika masyarakat Indonesia mudah terpengaruh berita palsu atau ujaran kebencian
Namun globalisasi sebenarnya tidak selalu buruk. Kita tetap bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa kehilangan jati diri bangsa. Caranya adalah dengan tetap mencintai budaya Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ah, Part 4, pentingnya menjaga identitas nasional. Identitas nasional sangat penting karena menjadi pemersatu bangsa. Tanpa identitas nasional, masyarakat Indonesia yang beragam bisa mudah terpecah. Identitas nasional juga membuat Indonesia dikenal dan dihormati oleh berbangsa. Sebagai generasi muda, masyarakat Indonesia bisa oleh bangsa lain. Sebagai generasi muda, menjaga identitas nasional bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya menghargai perbedaan sejak dini, mencintai produk lokal, melestarikan budaya daerah, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan begitu, identitas nasional tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke, untuk kesimpulannya ada Indonesia berdiri bukan hanya sekedar kebersamaan atau kesamaan suku atau budaya, tetapi karena persatuan di tengah keberagaman itulah sebabnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yang sangat amat penting. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena pada akhirnya identitas nasional bukan hanya tentang siapa kita berasal, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama menjadi Indonesia. Baik, sekian pada pembahasan di video kali ini tentang identitas nasional. Jika ada dari kalian semua yang punya pertanyaan atau ada yang ingin memberikan saran dan kritik, kami terima dengan senang hati. Ya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.